Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Melia dengan NIM A501-22011 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Tadulako tahun 2022. Adapun materi yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tentang layanan bimbingan dan konseling. Nah, apa-apa saja sih layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling? Kita akan membahas satu persatu, mulai dari layanan orientasi. Fungsi layanan orientasi memberikan pemahaman bagi siswa supaya bisa mengenal lingkungan baru, termasuk lingkungan sekolah dan semua objek yang dipelajari, sekaligus mempermudah maupun memperlancar siswa dalam mengenal lingkungan baru. Layanan orientasi bertujuan untuk supaya siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan baru secara memadai. Fungsinya untuk pencegahan juga pemahaman. Layanan orientasi berjalan 2 kali per tahun, yaitu tiap awal semester. Kemudian layanan yang kedua yaitu layanan informasi. Layanan ini membantu para siswa agar bisa menerima maupun memahami semua informasi, termasuk informasi diri, sosial, belajar, berkarir, bergaul, juga pendidikan lanjutan. Pemberian layanan informasi yaitu untuk membantu siswa supaya bisa mempertimbangkan atau memutuskan suatu hal secara tepat tentang masalah pribadi, sosial, belajar, ataupun karir karena informasi yang diperoleh sudah cukup. Pemberian layanan informasi fungsinya adalah untuk pencegahan dan juga pemahaman. Kemudian yang ketiga yaitu layanan pembelajaran. Layanan bimbingan dan konseling juga membantu siswa agar bisa mengembangkan sikap dan punya kebiasaan belajar yang baik, sehingga siswa bisa menguasai semua materi belajar maupun penguasaan kompetensi cocok sesuai dengan kemampuan dan ketepatan diri dalam berbagai aspek, tujuan maupun kegiatan belajar lainnya. Yang keempat, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini berfungsi supaya para siswa bisa mendapatkan penempatan juga penyaluran dalam kelas, kelompok belajar, program latihan, program studi, magang, kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat, minat, dan potensi juga kondisi pribadi. Tujuannya supaya siswa bisa mengembangkan seluruh bakatnya, minat, juga potensi lainnya. Layanan penempatan dan penyaluran pada fungsi bimbingan dan konseling yaitu adalah untuk pengembangan siswa. Yang kelima yaitu layanan penguasaan konten. Adalah layanan yang sangat membantu siswa dalam menguasai sebuah konten, misalnya kompetensi tertentu ataupun kebiasaan yang sangat bermanfaat, sehingga menjadi pribadi dengan kemampuan yang lebih baik dan baik di sekolah, masyarakat, dan juga keluarga. Nah, kemudian yang keenam ada layanan konseling perorangan. Apa itu layanan konseling perorangan? Yaitu layanan bimbingan dan konseling untuk memungkinkan siswa memperoleh bimbingan langsung saat tatap muka, berindividu dengan bantuan guru ahli untuk membicarakan dan mencari solusi agar masalah perkembangan siswa lebih baik. Tujuan layanan konseling perorangan yaitu siswa bisa menyelesaikan masalah dan berfungsi sebagai pengentasan ataupun advokasi. Layanan yang ketujuh yaitu layanan bimbingan kelompok. Nah, layanan pada bagian bimbingan konseling ini yaitu untuk membantu sejumlah siswa bersama-sama dalam kelompok untuk mendapatkan bahan atau penjelasan tentang pokok bahasan. Tujuannya agar siswa lebih paham dan mampu berkembang secara sosial, sehingga tidak hanya menjadi seorang siswa yang memperoleh dukungan sosial, tetapi juga bisa mengembangkan kemampuan dalam belajar, karir, juga mengambil keputusan dinamika kelompok. Layanan tersebut adalah pemahaman dan pengembangan siswa. Kemudian layanan ke-8 adalah layanan konseling kelompok. Layanan konseling ini adalah layanan untuk membantu para siswa termasuk anggota kelompok supaya mendapatkan peluang pembahasan dan juga pengentasan berbagai masalah pribadi dalam dinamika kelompok. Pembahasan masalah tersebut adalah untuk masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota. Fungsinya adalah untuk pengentasan dan juga
advokasi. Kemudian layanan ke-9 adalah layanan konsultasi. Apa itu layanan konsultasi? Yaitu layanan di mana para siswa bisa memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan juga berbagai cara yang perlu dilakukan supaya bisa menangani masalah atau kondisinya. Konsultasi pada program BK yaitu program atau proses dalam bimbingan teknis bagi konselor, orang tua, konselor atau administrator supaya bisa melakukan identifikasi. Selain itu tujuannya adalah sebagai konseling atau psikoterapi karena konsultasi yang berjalan bukan merupakan layanan langsung ataupun secara tidak langsung bisa memberikan bantuan kepada klien dengan menggunakan teknik layanan konseling. Kemudian yang terakhir yaitu layanan mediasi. Nah, layanan mediasi ini bagian terakhir tentang layanan bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu berupa tentang layanan mediasi. Tujuannya adalah supaya siswa bisa menyelesaikan masalah, perselisihan, serta perbaikan hubungan antara siswa. Mediator dalam layanan tersebut yaitu konselor. Itulah informasi lengkap tentang apa saja jenis layanan bimbingan konseling yang dapat dilakukan oleh guru BK ataupun konselor yang ada di sekolah. Semua layanan tersebut ditujukan untuk pengembangan diri siswa agar lebih baik lagi. Nah, demikianlah pembahasan pada video kali ini. Semoga boleh bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita semua. Saya akhiri, terima kasih selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.